Assalamualaikum, selamat datang di mata kuliah Akhlak Tasawuf. Saya Muhammad Irsyad Sirojul Khoir, dan pada kesempatan kali ini kita akan memulai sebuah perjalanan yang sangat menarik. Ya, kita akan menelusuri sejarah penyempurnaan jiwa manusia, atau dengan kata lain, sejarah ilmu akhlak itu sendiri. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Hadis yang ada di hadapan kita ini bukan cuma sekedar kalimat ya. Ini adalah sebuah deklarasi, sebuah pernyataan misi kenabian yang tujuannya cuma satu, menyempurnakan akhlak. Jadi anggap saja ini adalah titik start sekaligus garis finish dari seluruh diskusi kita. Nah, untuk benar-benar bisa menghargai sebuah perubahan, kita harus lihat dulu seperti apa kondisi awalnya kan? Jadi sebelum kita menyelam lebih dalam ke bagaimana akhlak Islam itu terbentuk, yuk kita lihat dulu lanskap moral masyarakat Arab sebelum datangnya risalah kenabian. Zaman ini sering kita dengar sebagai zaman jahiliyah. Tapi jangan salah paham, jahiliyah di sini tuh bukan karena mereka bodoh secara intelektual, sama sekali bukan. Ini lebih ke semacam kegelapan moral. Masyarakatnya digambarkan seolah-olah lagi mabuk oleh hasrat-hasrat duniawi. Dan yang luar biasa, justru di tengah kondisi yang seperti inilah, Nabi Muhammad SAW memilih untuk menyendiri, mencari kejernihan batin yang pada akhirnya mengantarkan beliau pada turunnya wahyu pertama. Sekarang kita masuk ke fase transformasinya. Nah, ini poin yang krusial banget. Di masa awal, akhlak itu bukanlah sebuah teori yang ditulis di buku. Bukan sama sekali. Akhlak adalah praktek hidup, sebuah teladan yang berjalan dan bisa dilihat, dirasakan, dan dicontoh langsung oleh semua orang. Jadi fondasi pertama dari ilmu akhlak itu bukan sebuah kitab tebal, melainkan seorang manusia. Al-Quran sendiri loh yang menegaskan status Rasulullah sebagai uswatun hasanah, teladan yang paling baik. Artinya apa? Artinya, untuk memahami akhlak pada fase ini, Anda tinggal melihat langsung bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW. Sesederhana itu. Terus, gimana caranya nilai-nilai ini bisa diwariskan? Nah, slide ini menunjukkan alur yang luar biasa. Coba lihat. Prinsipnya turun lewat wahyu, yaitu Al-Quran. Lalu diwujudkan dalam kehidupan nyata oleh Nabi lewat sunnah beliau. Kemudian, diserap dan dipraktikkan secara total oleh para sahabat. Ini bukan sekedar transfer informasi ya, tapi ini adalah sebuah pewarisan karakter dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, jadi kalau awalnya akhlak itu soal meneladani, terus apa yang terjadi selanjutnya? Nah, seiring berjalannya waktu, muncul kebutuhan untuk merumuskan teladan-teladan ini secara lebih sistematis. Disinilah momen lahirnya ilmu akhlak sebagai sebuah disiplin ilmu yang formal dan terstruktur. Timeline ini nunjukin sebuah evolusi yang sangat menarik. Sesuatu yang awalnya dimulai sebagai gerakan spiritual yang sangat personal, yaitu zuhud, secara perlahan tapi pasti berkembang menjadi sebuah bangunan ilmu yang kokoh. Hingga akhirnya mencapai puncaknya dengan lahirnya karya-karya filosofis hebat yang masih kita kaji sampai hari ini. Lantas, siapa saja sih tokoh-tokoh kunci di balik perkembangan ini? Yuk kita kenalan sama beberapa arsitek jiwa yang telah membangun fondasi ilmu akhlak dan tasawuf untuk kita semua. Coba kita perhatikan definisi dari dua raksasa intelektual ini. Baik Ibnul Miskawayh maupun Imam Al-Ghazali, ternyata sama-sama menekankan satu kata kunci yang sangat penting, spontan. Menurut mereka, akhlak sejati itu bukanlah tindakan yang kita pikirkan dulu, atau kita rencanakan, bukan. Tapi ia adalah sebuah refleks alami yang keluar begitu saja dari kondisi jiwa kita. Ini soal karakter, bukan sekedar acting. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya kita bisa membentuk karakter yang spontan baik itu? Nah, jawabannya ada pada konsep ini, tazkiyatun nafs, atau penyucian jiwa. Inilah metodologinya. Ini adalah proses sadar untuk membersihkan jiwa kita dari sifat-sifat tercela dan kemudian menghiasinya dengan sifat-sifat mulia, sampai itu semua menjadi tabiat alami kita. Sejarah tadi tentu luar biasa kaya ya, tapi sekarang pertanyaannya, apa relevansinya buat kita hari ini? Bagaimana ilmu kuno tentang jiwa ini bisa menjawab tantangan-tantangan hidup kita di zaman yang serba digital? Tabel ini menangkap perubahannya dengan sangat jitu. Praktik spiritual yang dulunya sangat terikat pada ruang fisik, guru fisik, sekarang menemukan bentuk barunya di dunia maya. Sebuah fenomena yang kadang disebut cyber sufism. Ruang ritual kita bisa jadi adalah webinar, dan akses terhadap ilmu menjadi jauh lebih terbuka bagi siapa saja dan di mana saja. Nah, ini jadi pertanyaan reflektif buat kita semua. Di tengah lautan notifikasi, likes, dan komentar yang seakan-akan terus menarik kita keluar untuk mencari validasi dari orang lain, gimana caranya kita bisa melakukan perjalanan ke dalam diri? Gimana caranya kita mempraktikkan tazkiyatun nafs di zaman sekarang ini? Dan ternyata prinsip-prinsip klasik ini justru menawarkan perangkat etis yang super relevan. Zuhud bukan lagi soal meninggalkan dunia, tapi bisa kita maknai sebagai keterlepasan digital, memakai teknologi tanpa diperbudak olehnya,
Lalu muraqabah menjadi kesadaran virtual, kesadaran bahwa Allah Maha melihat jejak digital kita. Dan muhasabah menjadi introspeksi digital atas apa yang kita lakukan di dunia maya. Jadi poin krusialnya adalah ini, sejarah akhlak itu nggak berhenti di masa lalu. Sama sekali tidak. Kearifan di dalamnya memberi kita fondasi spiritual untuk mencapai apa yang disebut kesejahteraan digital. Tujuannya bukan untuk jadi anti teknologi, bukan, tapi untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kehidupan yang berakhlak. Perjalanan penyempurnaan jiwa ini, pada dasarnya, terus berlanjut. Hanya saja arenanya kini telah meluas ke dunia digital.